Bismillahirrahmanirrahim. Wa susun semu alif wal musannif fi kitab adabul alim wal muta'allim nafa'ana Allah bi ulumihim nafa'an mubarakan al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Paslun jami'u ma, seluruh perkara dzukira yang telah diceritakan sebelumnya, min fadlil ilmi, yaitu tentang keutamaan ilmu, wa ahlihi, dan ahli ilmu, innama huwa fi haqqil ulama'il amilina, pastinya itu semua bagi haknya para ulama yang mengamalkan bi ilmihim, terhadap ilmunya, al-abrari, yang bagus-bagus, al-muttaqina, yang bertakwa, alladzina, yaitu orang-orang qasadu bihi wajhallahil karim, yang mempunyai niat dengan ilmunya untuk meraih ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala, wazzulfa ladaihi bijannatin naim, dan mendekatkan dirinya untuk masuk ke dalam surga naim. Laman qasada bihi ighradan dunyawiyatan, bukan bagi orang-orang yang mempunyai maksud untuk mengejar duniawi, min jahin, seperti pangkat, au malin, atau harta, au mukasiratin, atau banyak, bil itibai, santrinya, jamaahnya, watalamidhi. Jadi menurut Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, beliau menjelaskan hadis-hadis yang kita baca sebelumnya tentang keutamaan ilmu, tentang keutamaan ahli ilmu yang sangat luar biasa besar, itu semuanya akan diraih oleh orang-orang yang dikategorikan sebagai ulama-ul amilina, ulama yang mengamalkan ilmunya, al-abrar, yang mempunyai sifat baik dan bertakwa, niatnya karena Allah, ingin mendekatkan diri kepada Allah. Maka harus dikupas satu-satu, ulama itu apa. Kalau di dalam Al-Quran, ulama dikategorikan atau didefinisikan innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Berarti ulama itu adalah orang-orang yang takut kepada Allah. Takut kepada Allah dengan takut kepada harimau itu beda. Jadi takut kepada Allah itu malah ingin mendekat. Sedangkan takut kepada harimau kan ingin menjauh. Kenapa kamu jauh dari Allah? Karena saya takut kepada Allah. Kok takut? Supaya termasuk golongan ulama gitu. Salah menafsirkan kata-kata takut gitu. Kenapa kamu tidak aktif di NU? Saya takut dengan NU. Takut dengan NU yang sebenarnya itu harusnya lebih mendekat ke NU dan urus NU-nya gitu. Ini mah takut NU-nya hancur malah dijauhin gitu kan. Kan nggak lucu maksudnya. Saya takut NU-nya enggak seperti NU-nya Mbah Hasyim Asy'ari. Kalau kita takut NU ini hancur enggak seperti NU-nya Mbah Hasyim Asy'ari, urus NU-nya, jangan dijauhin maksudnya gitu. Selingan itu. Ya takut kepada Allah itu mendekat. Kemudian al-amilina, ulama itu nanti akan terbagi menjadi dua. Ulama yang mengamalkan ilmunya, berarti ulama akhirat disebutnya. Ada ulama yang tidak mengamalkan ilmunya, disebutnya ulama su'. Kalau di dalam kitab Ihya Ulumuddin karangan Imam Ghazali. Abror, ini golongan abror.
di atas abror itu di atas abidin, di bawah muqarrabin. Kalau abidin orang yang ahli ibadah tapi niatnya pengen surga, jauh dari neraka. Abror itu udah agak naik kelasnya, ibadah tidak melihat surga dan neraka gitu, tapi masih ada pengakuan diri bisa ibadah. Itu abror. Muqarrabin udah naik lagi, levelnya udah tinggi banget. Al-muttaqina, orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa itu adalah orang-orang yang ikhlas karena Allah, mengharapkan ridha Allah dan jauh dari neraka, mendekat ke surga. Itu muttaqin. Artinya gini, kita kan sering mendengar fadilah membaca sholawat 1000 kali bla 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 bla. Fadilah sholat duha membanyakkan rezeki. Fadilah ini dan itu, ini dan itu, ini dan itu. Ini fadilah yang kita pahami, bisa kita raih kalau kitanya sudah jadi ulama. Maka kenapa ada istilah ngaji itu nggak boleh berhenti? Untuk supaya kita mempunyai predikat ulama. Kok penting? Penting supaya setiap amaliyah yang kita lakukan fadilahnya bisa kita raih, keutamaannya bisa kita raih. Kalau kita bukan ulama, ya fadilah-fadilah yang ada di setiap amaliyah tidak bisa kita raih. Nah, hari ini ulama itu seringkali ditafsirkan adalah orang-orang yang punya pesantren, yang ngurus pesantren, atau ustadz, kiai, atau misalnya mubalik dan lain sebagainya. Enggak. Orang yang kerja di PT pun bisa jadi ulama, bahkan harus jadi ulama. Supaya apa? Apa yang dia lakukan menjadi bernilai di hadapan Allah. Fadilah-fadilah yang ada di setiap amaliyah bisa dia dapatkan semuanya. Maka istilah pengaji itu tidak ada akhirnya sebelum kita meninggal dunia. Selama hayat masih dikandung badan, maka kewajiban mengaji tidak pernah berhenti. Ya kasihan kalau kita tidak jadi ulama, kalau kita tidak paham tentang ilmu agama, maka setiap yang kita lakukan yang menurut kita itu kita sudah dapat fadilah, ternyata nggak ada fadilahnya sama sekali. Karena sudah jelas hakul ulama il amili nabi ilmi mil al abror al mutakin alladzina qasadu biwajhillah. Ini ulama yang berkata seperti itu, bukan saya. Haknya para ulama, keutamaan dari setiap amaliyah itu bukan selain untuk ulama. Artinya selain ulama itu tidak akan mendapatkan fadilah. Sekali lagi saya katakan, ulama itu bukan kiai, bukan hanya kiai, bukan hanya ustadz, bukan hanya mubalik. Pengusaha pun bisa dikategorikan ulama, karyawan pun bisa dikategorikan ulama, guru SD pun bisa jadi ulama. Tinggal dicari ilmunya bagaimana supaya kita jadi ulama. Setelah kita punya predikat ulama, langkah kaki kita jadi pahala, tidur kita malah jadi pahala, ngomong kita jadi pahala, dengar kita mendengarkan sesuatu jadi pahala, semuanya jadi pahala. Faqad ruwiya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam man talabal ilma, barang siapa yang mencari ilmu, kata Nabi, liyuhariya bihil ulama'a au yumariya al fuqaha'a au yasrifa bihi wujuhan nas. Barang siapa yang mencari ilmu tujuannya untuk mengalahkan, untuk menyaingi ulama yang lain, untuk memusuhi ulama yang lain,
Atau barang siapa yang mencari ilmu untuk supaya yusorrifa, seluruh manusia itu mengikuti kita, adkhalahullahu pinar, maka Allah akan memasukkan kita ke dalam neraka. Naudzubillah. Kita pesantren misalnya nyari ilmu, tujuannya supaya punya jamaah banyak, punya santri banyak, follower kita banyak di Instagram misalnya, atau apalah gitu istilahnya. Tujuan kedua, kita nyari ilmu untuk menyaingi kiai di tempat kita misalnya, untuk memusuhi ulama yang ada di tempat kita, maka Allah adkhalahullahu finnar, akan memasukkan ke dalam neraka karena niatnya salah. Termasuk kalau kita jadi kiai, jadi ustadz, niatnya pengen banyak jamaah, pengen banyak santri, naudzubillah, ujung-ujungnya pasti negatif. Karena apa? Karena ada sesuatu, pasti ada apa di balik itu. Kok pengen banyak santri, kok pengen banyak jamaah. Yang namanya dakwah tidak harus banyak atau tidak harus ada pemikiran untuk mengarahkan kita itu supaya jadi ustadz yang jamaahnya banyak. Justru yang harus kita pikirkan bagaimana umat ini bisa benar-benar tahu caranya dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekalipun jamaahnya hanya 1-2 orang, tapi berkualitas, dibandingkan banyak tidak berkualitas. Buat apa gitu? Sama halnya dengan ustadznya juga tidak berkualitas karena niatnya salah. Sehingga ya umat ini kadang-kadang ketika mengamalkan agama setengah-setengah. Kok bisa? Padahal yang pinter banyak. Tadi yang pinternya punya tujuan yang salah, menginginkan sesuatu yang manfaatnya kembali kepada dirinya sendiri. Wa anhu sallallahu alaihi wasallam, man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullah ta'ala la yata'allamuhu illa liyusiba bihi gharadan minad dunya lam yajid arfal jannah. Barang siapa yang mencari ilmu man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullah, dari sesuatu yang mengarahkan kita dengan ilmu kita jadi karena Allah, la yata'allamuhu illa liyusiba gharadan minad dunya. Tujuannya malah ingin memperbanyak dunia dengan ilmunya. Harusnya ketika kita mencari ilmu, kita punya harapan dengan ilmu ini kita bisa ikhlas karena Allah dalam beramal. Ini malah terbalik. Ketika kita mencari ilmu, dengan ilmu kita itu justru kita punya harapan bisa mengumpulkan harta dunia yang banyak. Maka lam yajid arfal jannah. Orang tersebut tidak akan menemukan baunya surga, apalagi surganya. Bau nake moal kabagian gitu. Nauzubillah. Maka di sini penting kita menata niat dengan sebaik-baiknya. Saya cukupkan 2 hadis dulu sementara, kita sambung minggu depan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq.